Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4709 sampai bab 4710. Seseorang pasti telah membangunkan api ajaib Sparrow, pembunuhnya berada di bawah kolam api tanah. Sungguh orang jahat. Zubaishan dan yang lainnya menyapa leluhur Qin Chen dari lubuk hati mereka untuk generasi ke-18. Qin Chen melarikan diri dari kolam api tanah dengan aman dan sehat. Melihat beberapa prajurit klan Dansin yang begitu hangus sehingga mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas dan tubuh mereka berlumuran darah, mereka menunjukkan simpati. Apa? Zubaishan dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat diri mereka sendiri, lalu ke Qin Chen, dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Mengapa mereka juga keluar dari kolam api tanah? Mengapa ada celah yang begitu besar? Ini tidak mungkin, Zubaishan tercengang. Mengapa Sparrow Moyan membiarkanmu pergi? Chen Jianshan bertanya dengan marah. Qin Chen bingung dan berkata, mengapa Anda mengebor ke kolam api tanah? Apakah Anda tidak tahu bahwa ada api aneh yang sangat kuat di dalam? Orang-orang ini benar-benar tidak ada hubungannya. Zubaishan segera marah dan berteriak, kamu masih bertanya kepada kami? Tidakkah kamu bertanya pada dirimu sendiri jika kamu sakit? Mengapa kamu pergi ke kolam api bawah tanah? Apakah kamu mencariku? Qin Chen menyipitkan matanya. Tidak heran dia pergi mengebor ke dalam kolam api tanah. Tapi inilah saatnya untuk menemukannya. Ini benar-benar waktunya. Kamu berani membunuh adikku. Aku. Zubaishan meraung dengan marah. Tetapi di tengah pembicaraan, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Boom! Di antara orang-orang ini, Chen Jianshan, orang bijak menengah dari peringkat keempat dengan kultivasi terkuat, langsung ditebas sampai mati oleh pedang iblis haus darah yang jatuh dari langit. Terbakar oleh api ajaib elang burung pipit, akan sulit bagi Chen Jianshan untuk menampilkan setengah dari kekuatannya. Sulit untuk menghentikan pisau Qin Chen? Apa yang baru saja kamu katakan? Qin Chen memiringkan kepalanya dan bertanya pada Zubaishan yang ketakutan. Tidak, bukan apa-apa. Zubaishan mengubah kata-katanya dengan sangat cepat, dan segera melonggarkan momentumnya. Saya pikir itu pasti salah paham. Siapa yang disinggung oleh kakak saya, aku benar-benar pantas mati. Saat ini, Zubaishan tidak hanya tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam di dalam hatinya, tetapi malah mengutuknya untuk sementara waktu. Tidak masalah apakah kamu salah paham atau tidak. Qin Chen mengayunkan pedang ajaib haus darah yang menghancurkan Chen Jianshan kembali ke tangannya. Bunuh saja mereka semua. Zubaishan gemetar dan berteriak, ayah saya adalah Zhu Chang, penatua yang Sinmai. Jika kamu membunuhku, dia pasti akan mengingatmu, dan kamu akan mati ketika saatnya tiba. Dapatkan kekuatan suci untuk berpartisipasi dalam 8 sekolah diskusi, dan jika kamu membunuh mereka dengan santai, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Pada saat ini, Zubaishan hanya ingin bertahan hidup. Apa tingkat kultivasi ayahmu? Tanya Qin Chen. Zubaishan segera berkata, di bawah Sage Agung, jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan mati. Di bawah Sage Agung, Qin Chen mengangguk. Zubaishan berpikir bahwa pencegahan Qin Chen sendiri telah berperan, dan wajahnya sedikit melembut. Boom! Saat berikutnya, Qin Chen membuat langkah bersih, memenggal kepala Zubaishan dan rekan-rekannya yang tidak adil bersama. Kamu sudah mati, Zubaishan meraung dengan enggan sebelum mati. Seperti yang diharapkan, setelah dia dibunuh, di pil jantungnya, bayangan darah suci mengalir keluar. Ini adalah pria yang 8 poin mirip dengan penampilan Zubaishan, dan dia menatap Qin Chen dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani membunuh anakku, aku pasti ingin kamu dimakamkan bersamaku. Zhu Chang meraung dengan kejam,
mengingat penampilan Qin Chen dengan tegas. Qin Chen dengan tenang meninju bayangan sucinya. Selama itu bukan bayangan suci dari orang bijak yang agung, itu secara alami tidak dapat menghentikan pukulan Qin Chen. Pil jantung ini cukup bagus. Qin Chen tidak menerima ancaman Zhu Chang, tetapi dengan senang hati mengumpulkan pil jantung dan pola kaisar. Selain itu, Zhu Baishan ini harus dianggap sebagai generasi kedua yang kaya di klan Danxin. Di tas Qian Kunnya, Qin Chen mendapat banyak pil suci yang berharga. Bahkan ada sejenis pil ajaib yang sangat mirip dengan pil jantung, namun tidak sama. Qin Chen memutarnya dengan telunjuk dan jari tengahnya, menatap pil ajaib merah itu. Pil ini sama dengan pil jantung, mengandung banyak kesucian, tapi selain itu juga mengandung banyak energi dan darah, harus disempurnakan dengan kerja keras sebagai bahan utamanya. Membunuh orang, nyatanya, tebakan Qin Chen benar. Pil ilahi Xin Sui adalah jenis pil ilahi yang sangat istimewa di klan Danxin, dan hanya ada sedikit orang yang berani memperbaikinya. Kerja keras orang pada dasarnya jarang, bahkan jika hanya sedikit kerja keras yang diambil, itu akan merusak energi kehidupan dan esensi kehidupan, atau bahkan jatuh. Namun keuntungannya adalah setelah memurnikan pil jantung dan darah, Anda dapat menggunakan energi dan darah Anda sendiri untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, menelannya sendiri pada waktu tertentu dapat sangat memperkuat kultivasi Anda sendiri. Kerugiannya adalah Anda hanya dapat mengumpulkan kerja keras Anda sendiri untuk menyempurnakan pil kerja keras, yang hanya berguna bagi Anda. Mengumpulkan kerja keras orang lain untuk menyempurnakan pil yang melelahkan hanya memiliki sedikit kegunaan. Ada kemungkinan besar bahwa pil telaten Zhu Baishan adalah miliknya. Meskipun tidak berguna bagi orang lain, tapi bagi Qin Chen, bukankah itu pil jantung yang bagus? Ada sangat sedikit suku dan sin di pil Furnace Huo Peak ini. Saya harus pergi ke tempat lain, dan yang terdekat adalah Danau Yangdan. Qin Chen sangat ingin tahu tentang ikan dan cacing Yangdan di Danau Yangdan ini. Bahkan di Zhonghuang Qishu, tidak ada catatan. Jelas, ikan dan serangga Yangdan ini jelas merupakan harta unik yang hanya dimiliki oleh orang Danxin. Hah, tiba-tiba, Qin Chen merasakan perasaan sedang dimata-matai. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya, tidak ada tanda-tanda ilusi. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi ke Danau Yangdan, Qin Chen melakukan perjalanan untuk menelan kristal dewa untuk menyempurnakan kumpulan pil jantung ini. Zhu Baishan dan kelompoknya dibakar setengah mati oleh api iblis elang burung pipit, dan dibunuh ringan oleh Qin Chen. Tetapi sebenarnya mereka semua sangat kuat. Ada 7 Zhongsheng, mulai dari Zhongsheng peringkat 2 hingga Zhongsheng peringkat 4. Pil jantung mereka jelas merupakan suplemen terbaik untuk Qin Chen segera. Kesucian dalam tubuh Qin Chen memenuhi seluruh penyimpanan rahasia Yongquan, dari 3.800 Hz hingga 4.500 Hz. Batas sebelum membuka kunci, selanjutnya, Qin Chen perlu menemukan kunci rahasia bahu dengan baik di pundaknya, untuk memecahkan kunci dan maju ke ranah tubuh suci peringkat ketiga. Saya tidak tahu apakah terus menyempurnakan pil jantung dapat membantu saya dengan cepat menemukan lokasi kunci rahasia sebelum mencapai batas sebelum membuka kunci. Qin Chen memiliki iseng, jika Anda gagal menemukan kunci rahasia, dan mencapai batas sebelum membuka kunci, jika Anda melanjutkan pemurnian, Anda tidak akan dapat meningkatkan kesucian Anda. Tapi tidak bisakah kamu menahan diri juga? Sangat disayangkan bahwa Qin Chen tidak memiliki pil jantung. Jika dia ingin menguji ide ini, dia perlu membunuh sekelompok prajurit klan Danxin lagi. Apalagi sulit untuk memverifikasi pil 2 jantung. Qin Chen membutuhkan banyak pil jantung. Sebagai klan Danxin,
Danau Yangdan hampir menjadi satu-satunya tempat yang berharga untuk berkultivasi, dan seharusnya menjadi salah satu tempat paling populer saat ini. Qin Chen mendengus ke arah Danau Yangdan. Yangdan bukan hanya sebuah danau, tapi sepotong besar danau dengan ukuran berbeda satu demi satu membentuk Danau Yangdan. Iklim di sini istimewa, sangat sejuk, berbeda dengan panas di sebagian besar tempat orang Dansin. Air danau yang seperti sup menahan suhu tinggi. Di samping salah satu danau Yangdan, Bang, seorang wanita cantik, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang terbalik dan menabrak Danau Yangdan. Kulit wanita itu pucat, napasnya lemah, dan tubuhnya berlumuran darah. Tidak hanya ikan dan cacing Yangdan di Danau Yangdan, tetapi juga ikan lainnya. Saat ini, karena wanita itu masuk, mereka semua terganggu dan melarikan diri satu demi satu. Bai Qiu berjuang untuk berdiri dari Danau Yangdan, dengan darah masih menggantung di sudut mulutnya. Sepasang mata musim gugur menatap dingin pada seorang pria paruh baya dengan lengan besar dan pinggang bundar. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya dalam sekejap. Orang ini adalah Zhu Chang. Katakan, di mana Qin Chen? Wajah Zhu Chang dingin. Setelah Zhu Baishan dibunuh oleh Qin Chen, dia secara pribadi pergi ke puncak dan Luo. Itu kosong, dengan menangkap murid-murid Lun Dao dan membuat sketsa penampilan Qin Chen. Dia dengan cepat mengunci identitas Qin Chen. Sepanjang jalan, dia menangkap murid-murid Mao Shan. Saat ini, saya kebetulan bertemu Bai Qiu. Dia ingin belajar tentang keberadaan Qin Chen darinya. Aku tidak tahu, Bai Qiu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia hanya seorang bijak minor peringkat 4, dan menghadapi Zhu Chang, seorang bijak menengah peringkat 6, dia bahkan tidak jauh dari bintang. Penatua Zhu Chang, wanita ini akan tunduk hanya setelah dia ditaklukkan. Bagaimana kalau membiarkan kami datang? Di belakang Zhu Chang, ada banyak prajurit dari klan Dansin yang memandangi Bai Qiu, hadapi senyum jahat. Jelas, itu niat buruk. Bagaimanapun, Bai Qiu terlihat cantik dan memiliki temperamen yang keren, yang sangat langka. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Zhu Chang menatap Bai Qiu, mengancam. Kolom berita suci tidak tersedia, belum lagi Qin Chen. Bahkan jika itu adalah murid Mao Shan lainnya, saya tidak tahu di mana mereka jika Anda meminta saya untuk mencarinya. Bai Qiu mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu harus memberitahuku bagaimana menemukan Qin Chen dan beritahu aku bahwa kamu berharga. Jika tidak, aku tidak keberatan menaklukkanmu sendiri. Zhu Chang menepuk pipi halus Bai Qiu dengan tangannya, matanya penuh dengan makna jahat. Masa depan klan Dansin tidak pasti, putra mereka terbunuh. Zhu Chang dapat melakukan apa saja sekarang. Aku mungkin juga membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mata Bai Qiu penuh tekad. Dia telah membuat keputusan bahwa sekali Zhu Chang ingin menyentuhnya, dia lebih memilih untuk bunuh diri. Bagus sekali, aku tidak melihat bahwa kamu adalah pria yang tangguh. Zhu Chang tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Bai Qiu yang harum, dan kekuatan suci yang agung mengalir ke tubuh Bai Qiu dalam sekejap. Seluruh tubuh Bai Qiu kaku, kekuatan suci dan jiwanya semua disegel. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi bunuh diri. Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Zhu Chang dengan sengaja menantang kesabaran Bai Qiu, dan dengan lembut menggores lapisan tule di permukaannya. Hati Bai Qiu merasa malu. Dia ingin menutup matanya untuk mencegah dirinya melihat apa yang akan terjadi, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan kelopak matanya. Puff, tiba-tiba, cahaya merah darah melintas di udara, dan kemudian tiba-tiba membesar di depan mata Bai Qiu.
Darah menyembur keluar dan terciprat langsung ke bulu mata Baekhyun, menyebabkan dunia Baekhyun tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia merasa sangat ngeri di dalam hatinya, dan segera merasa bahwa darah itu adalah miliknya. Tapi kemudian dia tahu, darah itu milik Zhu Chang. Ini membuatnya ngeri, berdiri di depannya, pikiran Zhu Chang kosong saat ini, melihat pedang berwarna merah darah yang memakukan lengannya yang terputus ke tanah, pupilnya perlahan melebar. Siapa? Zhu Chang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Elemen kehidupan Zhongsheng peringkat 6 sangat kuat dan tak tertandingi. Salah satu lengannya yang patah tumbuh di tempat saat dia berbalik, tapi masih sedikit tidak fleksibel. Apakah kamu tidak mencariku? Aku di sini. Qin Chen berjalan mendekat dengan wajah dingin. Qin Chen, wajah Baekhyun penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah berharap Qin Chen muncul secara kebetulan. Namun nyatanya, Qin Chen bukanlah suatu kebetulan. Saat bergegas dari puncak dan Luo ke Danau Yangdan, Qin Chen mengetahui dari kata-kata terakhir prajurit klan Danxin tentang cara Zhu Chang menangkap murid Mao Shan dan menyelidiki urusannya. Qin Chen adalah tujuan khusus, semua cara untuk menemukan. Zhongsheng peringkat 2, Zhu Chang tidak percaya. Dia merasa bahwa orang yang bisa membunuh putranya setidaknya harus menjadi Zhongsheng peringkat 4. Hanya Zhongsheng kelas 2, sungguh berani, sungguh berani. Zhu Chang merasa lebih kesal karena Zhongsheng peringkat 2 berani memprovokasi dia. Penatua Zhu Chang, mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Biarkan kami melakukannya. Setelah mendengar bahwa Qin Chen hanyalah Zhongsheng peringkat 2, para prajurit suku Danxin memutuskan untuk pamer di depan Zhu Chang. Aku akan datang sendiri. Zhu Chang tidak memberikan kesempatan sama sekali, karena dia ingin secara pribadi memotong-motong pembunuh yang membunuh putranya. Apa yang dia kuasai jelas merupakan asal mula sistem penghancuran. Pada saat ia bangkit dari tanah, sebuah lubang besar diinjak di tanah, memecahkan kehampaan, dan meninju Qin Chen dengan kecepatan kilat. Boom, pukulan ini seperti pukulan yang menghancurkan bumi. Dengan kemarahan yang luar biasa di hati Zhu Chang, dia tidak menahan tangannya sama sekali. Kulit kepala dari beberapa prajurit klan Danxin yang menyaksikan semuanya mati rasa. Penatua Zhu Chang mungkin tidak terlalu serius. Bagaimana dengan berurusan dengan Zhongsheng peringkat 2? Ayolah, tidak apa-apa mati, gadis ini akan menjadi milik kita ketika waktunya tiba. TSK, dia sangat lembut. Mata Baekhyun juga menunjukkan ekspresi khawatir saat ini. Meskipun dia tahu dari Su Zisui bahwa Qin Chen sangat kuat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, basis kultivasi Zhu Chang ini lebih tinggi dari basis kultivasi sepupunya Su Zisui, dan telah mencapai ranah Sage menengah peringkat 6. Tak terkalahkan di bawah Great Sage, pada saat ini, dia menembak lagi dengan amarah. Pukulan ini pasti akan menghancurkan Qin Chen berkeping-keping. Singhe besar Qin Chen berdiri diam, istana bintang memadat, dan Qin Chen berdiri di dalam, seperti Raja Bintang. Bang, pukulan destruktif Zhu Chang mendarat, istana bintang berguncang, dan tidak ada gerakan lain, begitu tebal sehingga Zhu Chang merasa tidak bisa dipercaya. 6 tinju surgawi, Zhu Chang dengan keras mengangkat tinjunya, dan lebih dari 500 bentuk tinju surgawi menyerbu masuk, semuanya mengepung tinjunya. Boom, pukulan ini dilempar lagi, memang jauh lebih keras dari pukulan barusan, tapi masih mengguncang istana bintang beberapa kali. Apa? Mata Zhu Chang menonjol, dan kebencian di hatinya tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Dengan keras, di atas kepalanya, bayangan Dewa Matahari, yang hanya dimiliki oleh Yang Xinmai, muncul, memancarkan fluktuasi yang panas dan kuat, dan pil jantungnya,
yang termasuk dalam kategori kerusakan, juga distimulasi secara ekstrim olehnya saat ini. Kerusakan ekstrim yang tak tertandingi berkumpul di tinjunya. Mati untukku, Zhu Chang meraung, tinjunya terbang seperti bintang jatuh, bersambung.